Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Evi Nuria Adhas Tambuk F1C1 1905 dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hallualeo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal-soal mengenai UAS Biokimia. Adapun materi pertama yaitu mengenai lemak tubuh atau pangan. Asam lemak omega terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 merupakan jenis asam lemak yang penting dan dibutuhkan oleh tubuh untuk metabolisme. Asam lemak omega 3 adalah sejenis minyak sehat atau lemak tak jenuh yang banyak terdapat pada makanan laut seperti ikan tuna, salmon, tongkol, dan sarden. Yang kedua yaitu asam lemak omega 6 yang merupakan jenis lemak tak jenuh yang menjalankan fungsi esensial untuk tubuh. Fungsi tersebut mencakup dari kinerja otak hingga kesehatan sistem reproduksi. Omega 6 banyak ditemukan pada minyak nabati, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Yang terakhir yaitu omega 9 adalah asam lemak tidak jenuh tunggal non-esensial. Di dalam omega 9 terdapat asam lemak terutama yang disebut dengan asam oleik. Zat tersebut mudah diperoleh dari kacang-kacangan ataupun beberapa lemak hewan tertentu. Berikut merupakan struktur dari omega 3, 6, dan 9. Selanjutnya, lemak jenuh dan tak jenuh. Lemak tak jenuh inilah yang disebut sebagai lemak baik. Lemak baik sendiri yang dapat dibagi lagi menjadi lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda. Lemak tak jenuh tunggal biasanya berasal dari kemiri, minyak zaitun, sampai minyak canola. Sementara ikan laut, biji ramai, kedelai, minyak jangung, minyak kedelai, dan biji bunga matahari banyak mengandung lemak tak jenuh ganda. Selanjutnya, pada awal lemak trans berasal dari lemak tak jenuh yang kemudian melewati proses pengolahan makanan yang membuat strukturnya berubah. Konsumsi lemak trans secara berlebihan juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, dan beberapa lainnya. Beberapa asupan yang mengandung lemak trans antara lain itu gorengan, minyak, makanan yang dipanggang, dan lain sebagainya. Berikut merupakan struktur dari lemak jenuh, lemak tak jenuh tunggal, dan lemak tak jenuh ganda. Selanjutnya, lemak trigliserida. Trigliserida adalah salah satu jenis lemak utama yang mengalir di dalam darah manusia yang berfungsi untuk menyimpan kalori dan menyediakan energi untuk tubuh. Berikut merupakan struktur dari lemak trigliserida. Selanjutnya, lemak gliserol. Gliserol adalah sebuah komponen utama dari semua lemak dan minyak dalam bentuk ester yang disebut dengan gliserida. Berikut merupakan struktur dari gliserol. Selanjutnya, gliserofosfolipid. Fosfolipid adalah golongan senyawa lipid dan merupakan bagian dari membran sel makhluk hidup bersama dengan protein, glikolipid, dan kolesterol. Fosfolipid terbentuk dari gliserol dengan 2 gugus alkohol yang membentuk gugus ester dengan asam lemak dan 1 gugus alkohol membentuk ester dengan asam fosfat. Pada tumbuhan, fosfolipid terdapat dalam kedelai, sedangkan pada manusia ataupun hewan terdapat dalam telur, otak, hati, ginjal, pankreas, paru-paru, dan jantung. Berikut merupakan gambaran strukturnya. Selanjutnya, sphingolipid. Sphingolipid adalah sebuah kelompok lipid yang banyak ditemukan di membran eukariotik. Pada manusia, konsentrasinya yang tertinggi terdapat di jaringan saraf, sistem saraf pusat, khususnya di zat putih di otak. Berikut merupakan strukturnya. Selanjutnya, lipid sterol. Lemak sterol adalah steroid tak jenuh dengan kerangka kolestana yang mengandung gugus hidroksil 3B dan rantai sisi alifatik dengan minimal 8 atom karbon yang terikat. Berikut merupakan strukturnya. Selanjutnya, minyak sawit, ikan, dan sapi. Ketiga minyak tersebut merupakan minyak yang berbeda, yang dimana minyak sawit yaitu minyak nabati yang didapatkan dari buah pohon kelapa sawit.
Minyak sawit tersebut minyak yang memiliki kadar lemak jenuh yang tinggi. Minyak sawit berwujud setengah padat pada temperatur ruang dan memiliki beberapa jenis lemak. Salah satunya itu asam laurat, asam miristat, dan asam stearat. Adapun minyak ikan yaitu minyak yang mengandung omega 3, yaitu asam lemak esensial yang diperlukan untuk menunjang kesehatan tubuh. Tuna, salmon, sarden, dan makarel adalah contoh-contoh ikan yang kaya dengan kandungan asam lemak omega 3. Dan yang terakhir adalah minyak sapi. Minyak sapi biasanya disebut sebagai minyak samin yang merupakan mentega dari lemak hewani seperti sapi, kerbau, kambing, unta yang dimurnikan. Selanjutnya yaitu hormon. Hormon merupakan kumpulan sinyal kimiawi yang dihasilkan oleh kelenjar hormon maupun makhluk hidup untuk merangsang respon tertentu di jaringan tubuh lainnya. Hormon berfungsi untuk merangsang pertumbuhan, mengatur laju metabolisme, memicu pematangan organ reproduksi, dan lain sebagainya. Klasifikasi hormon berdasarkan senyawa kimia pembentukannya itu yang pertama ada golongan steroid, yang termasuk golongan ini yaitu turunan dari kolesterol seperti androgen, estrogen, dan adrenokortikoid. Selanjutnya yaitu golongan eikosanoid, yaitu dari asam aracinonat. Selanjutnya itu golongan derivat asam amino dengan molekul yang kecil, yang termasuk di dalam golongan ini yaitu tiroid, katekolamin, epinefrin, dan tiroksin. Dan yang terakhir yaitu golongan polipeptida atau protein, seperti insulin, glukagon, GH, TSH, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu berdasarkan sifat kelarutan molekul hormon lipofilik. Yang pertama itu ada kelompok hormon yang dapat larut dalam lemak, contohnya yaitu golongan hormon steroid dan tiroid. Adapun yang kedua itu hidrofilik, kelompok hormon yang dapat larut dalam air, contohnya insulin, glukagon, gastrin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penggolongan hormon berdasarkan siklus sekresi hormon maka dibedakan menjadi 3, yaitu sekresi diural, pola sekresi hormonal pulsatif, dan siklik. Selanjutnya, tipe sekresi hormonal yang ketiga adalah variabel dan terkandung pada kadar substrat lainnya. Selanjutnya, berdasarkan lokasi reseptor hormon terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama hormon yang berikatan dengan reseptor intraseluler, dengan yang kedua yaitu hormon yang berikatan dengan reseptor permukaan sel atau plasma membran. Hormon pada tanaman yaitu yang pertama ada auksin. Auksin adalah asam indol asetat, yaitu hormon yang berada di ujung-ujung tanaman dan daun yang masih muda. Auksin berfungsi untuk mendorong pertumbuhan tanaman dengan cara pemanjangan sel pada akar dan batang. Auksin juga berfungsi dalam perkembangan bunga dan buah. Yang kedua yaitu sitokinin. Fitohormon sitokinin mempercepat pembelahan sel pada tumbuhan atau biasa disebut dengan sitokinesis. Selanjutnya asam albisat. Asam albisat ini dapat membuat tanaman tidak mampu bertunas walaupun kondisi lingkungan sekitarnya itu mendukung. Selanjutnya giberelin. Giberelin adalah hormon yang dapat membuat tumbuhan tumbuh dengan cepat karena mendorong pembentukan biji, buah, dan bunga, juga mendorong pemanjangan batang. Selanjutnya etilen, yaitu hormon pertumbuhan berbentuk gas yang dapat mempercepat pematangan pada buah. Selanjutnya kalin. Kalin adalah hormon pertumbuhan yang mempengaruhi pembentukan organ tanaman seperti akar, batang, daun, dan bunga. Selanjutnya itu asam traumalin, yaitu hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk membangun jaringan yang rusak dikarenakan luka. Selanjutnya itu hormon yang saya jelaskan itu hormon tiroksin. Hormon tiroksin ini diproduksi oleh kelenjar berbentuk seperti kupu-kupu yang berada di tengah leher bagian depan dan termasuk ke dalam golongan derivat asam amino. Adapun struktur dari hormon tiroksin yaitu dapat dilihat pada slide. Fungsi hormon tiroksin yaitu pertama mengatur metabolisme tubuh, yang kedua memelihara fungsi dan kinerja jantung, yang ketiga menjaga fungsi otak, dan yang keempat itu menjaga fungsi organ reproduksi. Cara memproduksi hormon tiroid yaitu yang pertama hipotalamus akan mensekresi thyroid releasing hormone atau TRH. Kemudian TRH akan merangsang hipofisis untuk mengeluarkan thyroid stimulating hormone atau TSH.
Sehingga TSA ini akan merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroid. Hormon tiroid dalam tubuh diangkut dan diedarkan bersama dengan darah dalam sistem sirkulasi atau baik peredaran darah maupun peredaran limfa dari kelenjar tiroid menuju organ-organ maupun jaringan dalam tubuh. Cara kerja hormon tiroid yaitu saat kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung yodium, tubuh akan menggunakan yodium tersebut untuk memproduksi dua jenis hormon tiroid, yaitu hormon tiroidot-tiroin T3 dan hormon tiroksin T4. Produksi hormon tersebut dilakukan di kelenjar tiroid. Otaklah yang mengatur kerja kelenjar ini, jadi tubuh pun bisa menentukan waktu pemakaian hormon tersebut. Saat hormon tiroksin ini butuh dikeluarkan, maka kelenjar tiroid akan mengeluarkannya ke aliran darah. Aliran darah tersebut akan menjadi kendaraan hormon untuk sampai ke berbagai organ penting di dalam tubuh. Saat sampai di ginjal dan hati, hormon T4 akan diaktifkan dan diubah menjadi hormon T3. Hormon tiroksin mempengaruhi hampir semua organ di tubuh sehingga keberadaannya itu penting untuk dijaga. Selanjutnya itu asam nukleat. Yang pertama, nukleotida adalah molekul yang tersusun dari gugus basa heterosiklik, gula, dan satu atau bertambahnya gugus fosfat. Nukleotida adalah monomer penyusun RNA, DNA, dan beberapa kofaktor seperti CoA, FAD, FMN, NAD, dan NADP. Adapun struktur dari nukleotida dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, nukleosida. Nukleosida adalah glikosilamin yang dapat dianggap sebagai nukleotida tanpa gugus fosfat. Nukleosida hanya terdiri dari nukleobase atau juga disebut sebagai basa nitrogen dan gula 5 karbon baik ribosa atau deoksiribosa, sehingga nukleotida terdiri dari nukleobase, gula 5 karbon, dan satu atau lebih gugus fosfat. Adapun strukturnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya ribosa. Ribosa adalah salah satu kelompok monosakarida yang terdiri dari 5 atom karbon dan termasuk salah satu gugus fungsional aldehida yang mengikat satu atau dua atom hidrogen. Selanjutnya deoksiribosa. Deoksiribosa adalah pentosa monosakarida atau gula sederhana dengan rumus kimia C5H10O4. Deoksiribosa ini hasil dari gula ribosa oleh dihilangnya atom hidrogen. Adapun strukturnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu purin dan pirimidin. Purin mengandung cincin yang menyatu dengan cincin imidazol atau cincin beranggota 5 dengan 2 atom nitrogen yang tidak berdekatan. Struktur dua cincin ini memiliki 9 atom yang membentuk cincin, 5 atom karbon dan 4 atom nitrogen. Basa purin dalam DNA dan RNA termasuk adenin dan guanin. Basa purin dalam DNA dan RNA termasuk adenin dan guanin. Selanjutnya pirimidin merupakan cincin organik yang terdiri dari 6 atom, yaitu 4 atom karbon dan 2 atom nitrogen. Basa pirimidin dalam DNA termasuk sitosin dan timin. Selanjutnya yaitu enzim. Hipotesis enzim dengan substrat. Yang pertama itu ada teori gembok dan anak kunci atau lebih dikenal dengan lock and key theory. Enzim dan substrat bergabung bersama membentuk kompleks seperti kunci yang masuk dalam gembok. Di dalam kompleks, substrat dapat bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah. Setelah bereaksi, kompleks lepas dan melepaskan produk serta membebaskan enzim. Adapun gambarnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya itu teori kecocokan yang terinduksi. Menurut teori kecocokan yang terinduksi, sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel ketika substrat memasuki sisi aktif enzim. Bentuk sisi aktif termodifikasi melingkupi substrat membentuk kompleks. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks, enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas, sehingga substrat yang lain kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Adapun gambarnya dapat dilihat pada slide. Enzim memiliki peran penting sebagai biokatalisator untuk reaksi pembentukan, pemutusan, dan pengembalian suatu ikatan kimia, di mana katalisator sendiri artinya adalah senyawa yang dapat mempercepat jalannya reaksi. Enzim dapat mempercepat jalannya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan oleh reaksi agar bisa berjalan.
Berikut adalah gambar mengenai cara kerja enzim. Reaksi yang berjalan tanpa adanya enzim itu ditunjukkan pada garis merah, di mana reaksi dengan enzim ditunjukkan dengan garis biru. Semakin tinggi energi aktivasi yang diperlukan dalam suatu reaksi, maka reaksi tersebut akan berjalan semakin lama. Sedangkan keberadaan enzim dapat dilihat bahwa enzim tersebut memberikan pengaruh terhadap jalannya reaksi, yaitu dengan berkurangnya energi yang dibutuhkan suatu reaksi agar dapat berjalan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi aktivasi enzim, yaitu yang pertama temperatur. Temperatur yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein. Temperatur yang rendah dapat menghambat reaksi. Pada umumnya, temperatur optimum enzim adalah 30–440 derajat Celcius. Kebanyakan enzim tidak menunjukkan reaksi jika suhu turun sampai 0 derajat Celcius. Namun, enzim tidak rusak bila suhu normal pada enzim akan aktif kembali. Enzim tahan pada suhu rendah namun rusak di atas 50 derajat Celcius. Adapun grafiknya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pengaruh pH. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino kunci pada sisi aktif enzim sehingga menghalangi sisi aktif berkombinasi dengan substratnya. pH optimum yang diperlukan berbeda-beda tergantung jenis enzimnya. Berikut grafiknya. Selanjutnya itu konsentrasi enzim dan substrat. Agar reaksi berjalan optimum, maka perbandingan jumlah antara enzim dan substrat itu harus sesuai. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, maka reaksi akan berjalan lambat. Bahkan, ada substrat yang tidak terkatalisis. Semakin banyak enzim, reaksi akan semakin cepat. Berikut grafiknya. Selanjutnya itu inhibitor non-kompetitif dan inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif menghambat zat-zat penghambat struktur yang mirip dengan struktur air. Dengan demikian, baik substrat maupun zat penghambat berkompetisi atau bersaing untuk bersatu dengan sisi aktif enzim. Jika zat penghambat lebih dulu berikatan dengan sisi aktif enzim, maka substratnya tidak dapat lagi berikatan dengan sisi aktif enzim. Dan yang terakhir yaitu inhibitor non-kompetitif, yaitu pada penghambat ini substrat sudah tidak dapat berikatan dengan kompleks enzim inhibitor karena sisi aktif enzim itu telah berubah. Adapun gambarnya itu sebagai berikut. Selanjutnya itu tata nama enzim. Nama enzim seringkali diturunkan dari nama substrat ataupun reaksi kimia yang dikatalisis dengan akhiran AC. Misalnya, enzim yang mengkatalisis fatty atau amilum diberi nama amilase. Enzim yang mengkatalisis lemak atau lipos diberi nama lipase. Adapun enzim yang mengkatalisis protein diberi nama proteinase atau diberikan nama sesuai dengan tipe reaksi kimia. Misalnya dehidrogenasi, oksidase, dekarboksilase, asilase, esterase, dan lain sebagainya. Selanjutnya, biokatalisator. Biokatalisator merupakan proses-proses suatu sistem hidup. Biokatalisator ini diartikan sebagai enzim yang dapat berperan untuk mempercepat reaksi kimia dalam metabolisme suatu sistem hayati atau organisme. Adapun biokatalisator yang terpenting yang sangat diperlukan dalam proses kehidupan itu yaitu enzim, vitamin, mineral, serta hormon. Selanjutnya koenzim. Koenzim ialah sebuah zat yang bekerja dengan enzim untuk memulai atau membantu fungsi enzim. Koenzim memiliki fungsi yaitu sebagai katalisator yang dapat meningkatkan kemampuan katalitik suatu enzim. Selanjutnya yaitu kofaktor. Kofaktor adalah bahan kimia yang membantu atau terdiri dari molekul atau ion yang terikat enzim untuk meningkatkan aktivasi biologis enzim. Tanpa kofaktor, aktivasi enzim akan hilang. Selanjutnya, inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor kompetitif bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim, sehingga enzim tidak dapat menghasilkan kompleks substrat enzim. Adapun inhibitor non-kompetitif menempel pada sisi aktif enzim, menyebabkan substrat tidak dapat menempel. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa inhibitor kompetitif mempengaruhi di awal reaksi biokimia dan bersifat sementara. Namun, inhibitor non-kompetitif memperlambat keseluruhan laju reaksi biokimia. Selanjutnya itu aktivator.
Aktivator disebut juga zat yang dapat mengaktifkan dan meningkatkan kerja enzim. Contohnya itu ion klorida yang dapat mengaktifkan kerja enzim amilase. Selanjutnya itu gugus prostetik, yaitu bagian enzim yang tidak tersusun dari protein, tetapi dari ion logam atau molekul-molekul organik yang disebut dengan koenzim. Selanjutnya itu apoenzim. Apoenzim ini adalah bagian protein dari enzim, karena itu dia juga dikenal sebagai apoprotein. Apoenzim itu tidak aktif, apoenzim tidak aktif yaitu tidak dapat melakukan fungsinya untuk melakukan reaksi biokimia tertentu dan tidak lengkap sampai bergabung dengan molekul lain yang disebut sebagai kofaktor. Sisi katalitik enzim yaitu bagian dari molekul enzim tempat berikatannya substrat untuk membentuk kompleks enzim substrat dan selanjutnya membentuk produk akhir. Sisi aktif suatu enzim berbentuk 3 dimensi sering berupa lekukan pada permukaan protein enzim tempat substrat berikatan secara lemah. Adapun gambarnya itu sebagai berikut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.